Star Pretty Rich. RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Failanan, NIM 2211091021, kelas 1B D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan membawakan tugas akhir matematika terdepan 1 dengan dosen pengampu Bu Aulia Octavia MSI dengan judul aplikasi turunan persamaan garis singgung kurva maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Persamaan garis singgung kurva. 1. Pengertian garis singgung kurva. Garis singgung sebagai garis yang melalui sepasang titik tak hingga yang dekat dengan kurva. Bisa dibilang hanya menyentuh atau menyinggung kurva. 2. Rumus persamaan garis singgung. Berikut adalah rumus persamaan garis singgung bergradien M jika titik yang dilaluinya adalah A, X1, Y1. Y sama dengan Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Untuk mendapatkan persamaan garis singgung, berarti kita butuh nilai gradien M, garis singgung dan titik singgungnya X1, Y1 terlebih dahulu. Langkah-langkah mencari persamaan garis singgung. 1. Cari gradien dari suatu persamaan. Turunkan fungsi kurva Y sama dengan fx sebanyak 1 kali untuk mendapatkan nilai f aksen x, kemudian substitusi nilai x dengan titik singgung. Jika nilai Y belum diketahui, maka cari nilai Y dengan substitusi nilai x. 3. Jika udah punya gradien dan titik singgungnya, substitusi nilai tersebut ke rumus persamaan garis singgung. Contoh soal 1. Tentukanlah gradien garis singgung dan persamaan garis singgung kurva. Yang diketahui Y sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 di titik 2,3. Penyelesaiannya untuk gradien garis singgung M. Fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 2. F aksen x sama dengan 8x dikurang 6. 8x didapatkan dari turunan fx yaitu 4x kuadrat. 4 dikali 2 menjadi 8 dan 6x menjadi 6 dan 2 menjadi 0. Kemudian M sama dengan 8 dikali 2 dikurang 6, dapat 2 yaitu dari titik x, dan menjadi hasilnya M sama dengan 16 dikurang 6 yaitu 10. Jadi gradiennya M sama dengan 10. Untuk penyelesaian kedua yaitu persamaan garis singgung kurva. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 3 sama dengan 10 dikali X dikurang 2. Dapat 3 yaitu dari Y1 dan dapat 10 dari gradien M. Dan dapat 2 dari X1. Jadi Y dikurang 3 sama dengan 10X dikurang 20. Dapat 10x yaitu dari 10 dikali x dan dapat 20 yaitu dari 10 dikali 2. Kemudian Y sama dengan 10x dikurang 20 tambah 3. Di sini min 3 pindah ruas ke kanan menjadi plus 3. Jadi hasilnya Y sama dengan 10x dikurang 23. Untuk hasil akhirnya 10x dikurang 23 dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi Y sama dikurang 10x tambah 23 sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan x kuadrat dikurang 5x tambah 2 di titik absisnya 2. Diketahui absis x sama dengan x1 yaitu 2. Y sama dengan Y1 sama dengan x kuadrat dikurang 5x. Y1 sama dengan 2 kuadrat dikurang 5 kali 2. Di sini 2 dan 2 di sini didapatkan dari X1 yaitu 2. Menjadi Y1 sama dengan 4 dikurang 10. Y1 sama dengan min 6. Jadi X1 dan Y1 sama dengan 2, min 6.
Cari gradien garis singgung. Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 2. Y1 sama dengan 2X dikurang 5. 2X didapatkan dari turunan Y, yaitu X kuadrat menjadi 2X dan 5X menjadi 5 dan 2 menjadi 0. M sama dengan 2 dikali 2 dikurang 5. Dapat 2 dari X1 menjadi 4 kurang 5. Jadi gradien garis singgung M sama dengan min 1. Untuk penyelesaian persamaan garis singgung kurva, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang min 6 sama dengan min 1 dikali X kurang 2. Min 6 didapatkan dari Y1, min 1 didapatkan dari gradien M, dan 2 didapatkan dari X1. Jadi hasilnya di sini karena negatif ketemu negatif menjadi Y ditambah 6 sama dengan karena sini min X tambah 2. Min X didapatkan dari min 1 dikali X menjadi min X, dan min 1 dikali min 2 menjadi plus 2. Y sama dengan min X tambah 2 dikurang 6. 6 dipindah plus 6 dipindah luaskan ke kanan menjadi min 6. Itu Y sama dengan min X dikurang 4. Untuk hasil akhirnya min X dikurang 4 dipindah luaskan ke kiri menjadi Y tambah X tambah 4 sama dengan 0. Nilai maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. 1. Pengertian nilai maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu, ekstrem lokal atau relatif, atau di seluruh domain dari suatu fungsi. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, Y sama dengan fx sebagai berikut. 1. Syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. 2. Tentukan jenis stasionernya, itu maksimum, belok atau minimum, menggunakan turunan kedua. 3. Menghitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan cara substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. 1. Nilai ekstrim. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Sederhananya adalah nilai maksimum dan nilai minimum itu disebut nilai ekstrim. 2. Titik kritis. Titik kritis adalah sebarang titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Titik ujung selang. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal atau domain suatu fungsi. Dalam hal ini, selang yang dimaksudkan adalah selang tertutup. Di sini terdapat titik A dan titik B. Titik A yaitu maksimal dan B minimal. Ini merupakan gradien titik ujung selang. Titik stasioner. Titik stasioner adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen C sama dengan 0, maka C disebut dengan titik stasioner. Dalam gradien terdapat 3 titik, yaitu titik max, titik min, dan titik akhir. Titik singular. Titik singular adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen C tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Ini adalah gradien titik singular, titik max, dan titik min. Contoh soal. 1. Tentukan garis singgung jika suatu arus mengalir dengan I sama dengan X kuadrat dikurang 5 pangkat 2, di mana I menyatakan arus yang mengalir dengan satuan ampere dan volt menyatakan
tegangan yang melalui titik 2,6 yang memotong sumbu Y. Penyelesaiannya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 5 pangkat 2. Di sini menggunakan aturan rantai. Y aksen sama dengan 2 dikali X kuadrat kurang 5 pangkat 1 dikali 2X. 2 didapatkan dari pangkat 2 dan pangkat 1 didapatkan dari 2 dikurang 1 dan dikali 2X. 2X didapatkan dari turunan X kuadrat dikurang 5. Y aksen sama dengan 4X dikali X kuadrat dikurang 5. 4X didapatkan dari 2 dikali 2X, jadi 4X. Kemudian M sama dengan Y aksen. M sama dengan 4X dikali X kuadrat dikurang 5. M sama dengan 4 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 5. 2 didapatkan dari titik X. Kemudian M sama dengan 8 dikali 4 dikurang 5, yaitu 4 dikurang 5 menjadi min 1 dengan gradien M nya menjadi min 8. Kemudian Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 6 sama dengan min 8 dikali X kurang 2. 6 didapatkan dari titik Y dan min 8 didapatkan dari gradien M dan 2 didapatkan dari titik X. Kemudian Y sama dengan min 8X tambah 16 ditambah 6. Min 8X didapatkan dari min 8 dikali X. 16 didapatkan dari min 8 kurang dikali min 2 jadi 16 dan ditambah 6 didapatkan dari min 6 dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi Y sama dengan min 8X ditambah 22. Kemudian X sama dengan 0 dikarenakan memotong sumbu Y. Y sama dengan min 8X ditambah 22. Y sama dengan min 8 dikali 0 ditambah 22. 0 didapatkan dari X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 22. Maka titik potongnya adalah 0,22. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 5 dalam interval 2 kecil dari x lebih kecil dari 4. Penyelesaian 1. Nilai stasioner fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 2x dikurang 2. 2x didapatkan dari x kuadrat dan 2x menjadi 2 dan 3 menjadi 0. F aksen x sama dengan 0 jadi 2x dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikurang 2 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi x sama dengan 2 dibagi 2 menjadi 1. Tidak termasuk ke dalam interval karena nilai 1 tidak ada. Yang kedua, tentukan nilai fungsi pada ujung-ujung interval. F kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 dikurang 5. Ini 2 dari interval 2 menjadi 4 dikurang 4 dikurang 5 sama dengan min 5. Kemudian F dikali 4 sama dengan 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikurang 5. 4 dari interval 4 menjadi 16 dikurang 8 dikurang 5 sama dengan 8 kurang 5 sama dengan 3. Jadi nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya sama dengan min 5. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.